Apakah Ganjar di dalam kepemimpinannya mampu menaikkan daya hidup Jawa Tengah dibandingkan dengan nasional misalnya? Tapi sekarang Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Jawa tuh. Gak naik-naik juga. Jangan dong, nilai cari nggak gitu dong. Nilai kalau dilihat kemiskinan, berapa angka kemiskinan yang turun di zaman Ganjar. Kalau kita lihat provinsi termiskin, kita akan terus-menerus menyalahkan gubernur di Papua sana. Kalau melihatnya kayak gitu dong, berapa angka kemiskinan yang turun, berapa pertumbuhan ekonomi, yang jelas-jelas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata. Lihatnya kayak gitu dong, yang fair dong. Oh, fair. Saya kasih data lebih konkret pada saudara ya. Indeks kemiskinan di Jawa Tengah 9,8. Indeks kemiskinan nasional 8. Indeks kemiskinan Jakarta 7. Jadi Jakarta mensubsidi Jawa Tengah. Ada enggak dasarnya? Itu dasarnya itu, lihat itu. Bertahun-tahun 40.000 anak SMA batal masuk SMA, yang potensi masuk SMA karena daya beli turun. Itu faktanya. Jadi kalau kita nilai misalnya Ganjar boleh naik kelas dari gubernur pergi ke presiden, oke, orang akan lihat apakah Ganjar memenuhi perintah konstitusi. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Kemiskinan di Semarang itu nggak makin turun, kecerdasan di Jawa Tengah juga makin turun. Jadi nggak ada hak Ganjar secara sosiologi, secara emosional oke, nggak ada soal bagi saya. Karena PDIP nggak punya kader, terpaksa pinjam lagi kader dari Pak Jokowi kan. Nah itu kader pinjaman. Jadi kita fair ya soal itu. Kalau misalnya saya baca riset bahwa generasi muda yang 80% itu lebih dari separuh pemilih Indonesia, dia menunggu siapa calon pemimpin yang mampu mengolah 2 isu utama itu. 1 soal environmental ethics, 2 soal global security. Mereka berjanji akan memilih ketika tahu manusia mana yang mampu untuk memberi mereka harapan bahwa akan ada Indonesia yang hijau ke depan, bahwa akan ada keamanan global ke depan itu. Itu yang lagi tunggu, yang nanti akan dibahas minggu depan mulai FISIP UI akan mulai memanggil, mengundang calon-calon presiden untuk bicara soal itu. Di situ nggak ada soal cinta-cintaan. Otakmu buruk, Anda nggak lulus karena akan dihajar oleh BEM UI itu. Itu poinnya di situ tuh. Jadi swing voters kita itu, terutama generasi baru itu, antara 27-30% naik terus tuh. Karena menunggu isu tadi yang terangkan oleh Pak. Isunya apa? Bukan menunggu cinta Jokowi, menunggu isu calon-calon presiden ini untuk berkelahi di dalam ide itu. Sekarang coba kita uji misalnya. Kalau isunya adalah global security, di antara 3 itu siapa yang menonjol? Ya pasti Prabowo. Di dalam isu itu tuh. Secara intuitif orang anggap Prabowo paham tentang global security. Kalau isu itu tentang lingkungan, ya pasti Ganjar yang menonjol. Karena Ganjar tidak mempedulikan Wadas, Ganjar tidak mempedulikan Kendeng. Menonjol keburukannya maksud saya. Kan dasarnya kan. Luar biasa Rocky Gerung. Jadi apa yang mau kita bicarakan adalah potensi politik ini sekedar dikendalikan oleh like and dislike itu. Cinta apa poin itu tuh? Saya mau tunggu misalnya tuh, siapa yang berani untuk datang ke BEM UI berkelahi dengan mahasiswa di dalam panel yang dihadiri oleh akademisi untuk 2 hal itu. Environmental, orang namanya Ganjar, do you speak environmental ethics? How about Wadas? How about Kendeng? How about Food Estate? Apa? Di Kalimantan Tengah, itu liputannya Big Tempo dia, Soal? 1.700 hektar tanah. Yes. Yang kemudian di bawahnya Pak Prabowo sekarang terlantar. Iya. Itu tentang benar apa itu, namanya? sangat benar. Dan Jokowi udah bela tuh. Itu bukan cuma Prabowo, semua menteri ada di situ. Oh enggak, di Kalimantan Tengah Menteri Pertahanan. Ya apapun itu, tapi itu Yang proyek di nasional dan Kalimantan semua menteri. Tengah yang diliput sama Tempo
di BBC itu di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan. Iya, itu yang saya maksud. Kalau itu Enggak, PD, kalau- betul. Anda bilang Wadas, ini Kalimantan Tengah 17.000 hektar tambah 600 hektar. Saya itu bahkan clear. ingin supaya itu dipersoalkan. Proyeknya Gerindra itu, proyeknya Pak Prabowo. Tetapi waktu Hasto bilang, oh saya anggap Hasto mau hajar habis-habis. Belakangan dia mundur. Kan dia coba bayangin, PDIP pengecut juga untuk mengkritik. Oh itu kesalahan teknis. Bagaimana? Yang dikritiki publik itu yang di Kalimantan Tengah karena Iya, datanya apapun, ada. orang anggap, oh ternyata PDIP mau berkelahi dengan Gerindra. Ternyata begitu Pak Jokowi bilang semua menteri ada, Hasto bilang apa? Enggak, itu yang kita maksudkan. Ada yang berhasil, Bukan tapi soal ada yang itu. gagal. Yang dikritisi yang gagal dong. Iya, kalau itu ya mestinya digagalkan semua tuh. Itu maksudnya supaya beroposisi pada Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Enggak lah, yang Gimana mengkritik dong? gini deh, kalau ada problem BTS ada korupsi kan nggak salah Ini nggak bukan salah so- program BTS-nya, yang salah yang korupsinya. Kalau Gini ada ya. program semua yang gagal di Kalimantan Tengah di bawah Kemenhan, yang dikritik ininya dong. Politik itu dalam kampanye duel headline, bukan duel data. Enggak, itu. ini kan Anda bilang tadi Ya, soal environmental. Yes. Prabowo, ya ini ada kasus loh. Terus Kenapa Anda nggak angkat itu? Itu kasus real. saya ngomong pertama soal global security. Oke, tunggu. Saya terangkan lebih di situ. Kan yang terlihat adalah PDIP mau angkat senjata perang dengan Jokowi itu. Dalam soal food estate. Call-nya tinggi. Itu Enggak. gagal, batal segala macam. Yang Kenapa? gagal itu di Kalimantan Tengah, kenapa harus perang dengan Pak Jokowi? Ketika kejaksaan misalnya menangkap orang korupsi BTS, yang dilawan bukan program BTS buat masyarakat terasing atau katakanlah terluar, yang dilawan yang salah korupsinya itu dong. Iya. Yang dikritik yang gagalnya, bukan seluruh programnya dong. Anda terangkan itu setelah mentalnya Hasto jatuh. Astaga. Mana lu ngomong? Iya. Itu masalahnya kan. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana debat yang disiarkan oleh ILC ya beberapa minggu yang lalu, bagaimana kemudian Eko Kun tadi mencoba untuk menghalau dan juga menghalangi pikiran-pikiran dan juga argumentasi yang disampaikan oleh Profesor Akal Sehat Rocky Gerung ya. Tapi nampaknya memang dalam beberapa isu-isu yang coba untuk diperdebatkan antara dua tokoh penting ini begitu ya, antara Rocky Gerung dan juga si Kuntadi ini begitu ya, si Eko Kuntadi ini yang merupakan pendukung daripada Ganjar. Kita memperhatikan bagaimana kemudian posisi daripada kedua ataupun Rocky Gerung ini mencoba untuk menyampaikan semacam argumentasi begitu di dalam melihat bagaimana persoalan yang berhubungan dengan global security, berhubungan dengan lingkungan begitu ya. Mula-mulanya memang si Eko Kuntadi menyerang dalam kaitannya dengan persoalan kemiskinan yang disebut oleh Rocky Gerung di Pulau Jawa. Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling miskin di Indonesia. Lalu perdebatan mengarah kepada soal bagaimana kemudian posisi daripada kemampuan calon pemimpin dari tiga bakal calon presiden, ada Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo dalam hal global security, yang oleh Rocky Gerung dianggap Ganjar Pranowo tidak cukup mampu untuk menguasai isu-isu yang berkaitan dengan global security ya. Dan dari tiga bakal calon presiden tersebut hanya terlihat memang seorang Prabowo Subianto yang lebih menonjol dari pasangan ataupun bakal calon presiden yang lainnya begitu. Lalu kemudian Eko Kun tadi menyerang di sisi lingkungan ya, karena Rocky Gerung juga mengatakan bahwa terlihat keburukan daripada seorang Ganjar Pranowo dalam kasus lingkungan yang terjadi dalam kasus Wadas dan juga Kendeng ya, yang terjadi di Jawa Tengah begitu. Lalu kemudian persoalan yang lainnya yang dipersoalkan adalah mengenai bagaimana food estate ya. Tetapi Rocky Gerung lagi-lagi bahwa food estate itu merupakan bagian dari aktivitas ataupun perintah daripada seorang Joko Widodo. Jadi segala macam kegagalan yang terjadi dalam kaitannya dengan food estate yang
yang terjadi saat sekarang ini merupakan bagian daripada kegagalan daripada pemerintahan Joko Widodo ya. Jadi tampak sekali dalam perdebatan seperti ini memang Rocky Gerung menguasai panggung ya, memahami segala macam isu dengan argumentasi yang cukup luar biasa, dan Rocky Gerung ini adalah salah satu tokoh ya yang belakangan ini memang gencar sekali melakukan kritik-kritik soal kebijakan apapun ya, dan selalu dibalas dengan berbagai macam data-data begitu. Bagaimana kemudian Rocky Gerung ini memang tampil di dalam menguliti berbagai macam kebijakan-kebijakan yang terjadi pada pemerintahan Joko Widodo saat sekarang ini begitu. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.